Halo, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Dan di video kali ini masih kita membahas tentang Piala Dunia 2026. Tapi kita akan membahas di video kita kali ini tentang temanya adalah kenapa timnas Belanda gagal di Piala Dunia 2026. Jadi ini lebih kepada analisa singkat menurut saya pribadi tentang kenapa Belanda akhirnya mesti pulang lebih cepat atau bisa dibilang gagal di Piala Dunia 2026. Jadi kalau kita bicara Piala Dunia, hampir yang berlangsung 4 tahun sekali, bisa dibilang Belanda selalu menjadi favorit juara ya. Karena memang materi pemain Belanda itu selalu uh, memiliki skill dan kualitas yang bisa dibilang baiklah untuk di negara Eropa ya. Nah, selain itu Belanda punya sejarah panjang, pemain berkualitas dan gaya permainan khususnya total football ya, yang identik dengan sepak bola menyerang. Ya. Dan itu semua dimulai tahun 74 ketika Johan Cruyff memimpin Belanda dalam Piala Dunia 1974. Sejak itu Belanda selalu menjadi favorit ya di setiap pelaksanaan Piala Dunia meskipun dalam 40 tahun 50 tahun terakhir lah Belanda ada beberapa kali Belanda tidak lolos kualifikasi ya. Nah, di Piala Dunia 2026 ini Belanda ini sebenarnya favorit. Tapi lagi-lagi mereka harus kandas. Ya, mereka kalah dari Maroko kemarin. Dan saya sebenarnya di Piala Dunia 2026 ini juga menjagokan Belanda sebenarnya, tapi ya karena sudah pulang ya mau gimana lagi ya. Ya, sekarang saya dukung yang lain aja deh. Gitu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Belanda ya. Jadi di Piala Dunia 2026 ini Belanda itu disingkirkan Maroko ya di babak 32 besar lewat adu penalti setelah bermain imbang sebelumnya 1-1 ya. Itu selalu apa sih yang bikin Belanda gagal? Nah, yang pertama adalah selama Piala Dunia 2026 ini Belanda itu terlalu sulit mengendalikan permainan. Jadi kalau kita lihat jalannya pertandingan melawan Maroko, Belanda memang sempat unggul lewat gol di Gakpo ya di menit di babak kedua. Pada saat itu memang momennya sangat luar biasa. Kalau teman-teman lihat golnya dan sangat emosional sekali ya golnya ya. Namun setelah unggul permainan mereka justru berubah. Bukannya Belanda terus menekan dan menyerang Maroko, tapi Belanda lebih baik bertahan dan menunggu serangan balik. Padahal kalau Belanda kemarin itu lebih banyak menyerang atau lebih ofensif, mungkin hasil pertandingan minimal 1-0 lah bisa menang menurut saya. Masalahnya kemarin ketika menghadapi tim sekuat Maroko yang punya kecepatan, mental bertanding tinggi, bertahan terlalu dalam, justru akan menjadi bumerang bagi timnas Belanda itu sendiri ya. Seperti video saya sebelumnya saya sudah bilang kan kalau misalnya Maroko itu lebih mengandalkan serangan balik dan pertahanan yang kuat. Nah tapi sebaliknya kemarin itu malah Belanda malah lebih cenderung defensif. Akhirnya Maroko pun yang berinisiatif menyerang. Akhirnya di babak kedua itu justru kalau menurut saya Maroko justru lebih unggul ya untuk penguasaan bolanya dibanding Belanda. Dan karena Maroko lebih banyak menguasai apa bola, akhirnya Belanda bisa dibilang kehilangan kendali terhadap tempo permainan. Mereka jadi lebih sering membuang bola dibanding membangun serangan. Akhirnya Maroko pun berhasil mencetak gol di babak di masa injury time ya kan.
dan gol tersebut benar-benar mengubah pertandingan. Jadi fokus pemain Belanda tiba-tiba langsung hilang sama sekali. Jadi mereka tadinya bisa fokus konsentrasi untuk menang, jadi pikirnya udah mulai kacau tuh gara-gara kebobolan di menit-menit krusial ya, apalagi di injury time ya gitu. Yang kedua, sebab yang kedua adalah kreativitas timnas Belanda yang terutama di lini tengah yang tidak maksimal. Jadi kalau kita melihat sebab Belanda, sebenarnya mereka punya gelandang-gelandang berkualitas. Tapi sayangnya dalam laga melawan Maroko kemarin, distribusi ke lini depan sering terputus ya. Nah, Maroko malah mampu menutup ruang dengan sangat disiplin. Akibatnya Belanda lebih banyak memainkan bola ke samping dibanding menusuk ke area berbahaya wilayah pertahanan Maroko. Mereka memang menguasai bola dalam beberapa fase ya, fase pertandingan, tapi penguasaan bola tanpa peluang yang berbahaya tidak akan menghasilkan sebuah gol. Nah, di pertandingan sepak bola yang besar, efektivitas jauh lebih penting daripada sekedar statistik penguasaan bola. Nah, sebab yang ketiga, pergantian taktik justru membuat ritme permainan berubah. Pas pertandingan melawan Maroko kemarin, pelatih Ronald Koeman diketahui melakukan beberapa perubahan pemain selama pertandingan ya. Jadi ada perubahan pemain dan trik sama pertandingan. Jadi ada momen ketika Belanda mencoba bermain lebih defensif demi mempertahankan keunggulan. Nah, di atas kertas keputusan tersebut sih memang terlihat masuk akal ya, tapi di lapangan hasilnya tentu berbeda. Maroko justru semakin percaya diri dan intens menyerang wilayah pertahanan Belanda. Akibatnya karena mendapat tekanan yang hebat, Belanda pun kehilangan keseimbangan. Akhirnya jarak antar lini pun mulai renggang. Belanda tidak lagi mampu menekan lawan sejak dari tengah lapangan ya. Jadi semakin banyak tekanan yang diterima, semakin besar pula kemungkinan melakukan kesalahan, dan itu yang terjadi pada timnas Belanda. Dan akibatnya terjadi gol di masa injury time yang bahaya memaksa pertandingan berakhir dengan skor 1-1 untuk masa normal ya. Sebelum akhirnya berlanjut ke perpanjangan waktu, extra time, dan adu penalti. Nah, penyebab yang keempat, dan harus diakui kita bersama bahwa kemarin itu timnas Maroko bermain lebih baik dibanding timnas Belanda. Kita harus memberi kredit atau mengucapkan salut ya, memberi hormat kepada Maroko, karena seringkali kalau tim besar kalah, semua pembahasan hanya fokus pada kesalahan mereka. Padahal lawannya juga pemain luar biasa. Nah, Maroko itu kemarin tampil sangat disiplin ya. Pertahanan mereka sangat rapat dan counter attack mereka atau serangan balik mereka juga cepat. Jadi mereka juga berani mengambil risiko ketika kesempatan datang. Bahkan sepanjang pertandingan, beberapa peluang terbaik di pertandingan kemarin itu justru datang dari Maroko dibanding Belanda ya. Nah, bahkan kiper Belanda, Bart Verbruggen, beberapa kali dipaksa melakukan penyelamatan penting. Artinya tekanan yang diberikan Maroko memang nyata sejak awal pertandingan dan membuat Belanda itu kewalahan ya menghadapi serangan dari Maroko yang mungkin tidak diduga Maroko bakal tampil luar biasa gitu. Dan yang kelima, ini tentang adu penalti ya. Jadi memang mentalitas pemain dalam adu penalti kembali menjadi masalah. Belanda sendiri memiliki sejarah panjang harus kalah melalui adu penalti dalam berbagai pertandingan penting ya. Di Piala Dunia 2026 ini mereka harus merasakan lagi yaitu kalah melalui adu penalti. Dan pada saat pengambilan adu penalti, kalau kita perhatikan memang pemain Maroko tuh tampak lebih tenang dibandingkan dengan pemain dari Belanda yang melakukan tendangan penalti ya. Dan kiper Maroko saya harus apresiasi juga, yakni Yassine Bounou, juga menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu spesialis adu penalti terbaik di dunia. Pada akhirnya detail-detail kecil seperti inilah yang menentukan siapa yang lolos dan siapa yang harus lolos. Lalu ada sebuah pertanyaan tentunya.
Apakah ini berarti generasi Belanda gagal? Belum tentu. Kalau kita melihat komposisi Belanda saat ini, banyak diisi oleh pemain-pemain muda ya. Misalnya ada nama-nama seperti Xavi Simon, Bert Verbruggen, Ryan Gravenberch, dan beberapa nama pemain muda lainnya yang mungkin agak kurang familiar ya, kalau kan, atau kurang kurang banyak dikenal karena mungkin karena jarang membuat klub-klub besar Eropa, jadi kita agak kurang kenal gitu, karena banyak juga yang mereka pemainnya bermain di Liga Belanda ya, divisi ya. Beda kalau mereka banyak yang bermain di La Liga atau Premier League dan membuat klub-klub besar lainnya mungkin kita lebih kenal. Tapi ini beberapa nama memang banyak pemain muda Belanda ya. Nah, masalah terbesar Belanda itu bukan kekurangan pemain berkualitas. Bibit pemain Belanda itu selalu ada. Kalau kita bicara akademinya, maka hampir setiap klub divisi di Belanda itu memiliki akademi yang sangat luar biasa, apalagi Ajax Amsterdam ya. Nah, yang perlu diperbaiki dari timnas Belanda ini tentunya adalah konsistensi permainan ketika menghadapi tekanan laga-laga penting. Mungkin karena banyak pemain yang tidak membuat klub-klub besar Eropa, jadi akhirnya tentu tekanannya mungkin berbeda ya. Kalau mereka biasa membuat klub-klub besar Eropa, mungkin lebih biasa menghadapi tekanan-tekanan di pertandingan penting atau di kompetisi-kompetisi besar mungkin ya. Nah, mereka memang mampu tampil dominan di fase grup, tapi ketika masuk di babak 32 besar, tekanan mental tentu saja menjadi lebih besar dan ini tidak mudah untuk dihadapi, dan disinilah pemain Belanda harus belajar, dan demikian pula juga dengan timnas Belanda ya, utamanya manajemennya, staf pelatihan mereka harus memahami kondisi tersebut, atau paling tidak menjadikan pelajaran kegagalan di Piala Dunia 2026 ini tidak terulang kembali di masa depan. Nah, kesimpulannya dari pembicaraan atau dari video ini adalah ada beberapa alasan utama Belanda gagal di Piala Dunia 2026. Jadi yang pertama, mereka kehilangan kontrol permainan. Yang kedua, kreativitas lini tengah tidak berjalan maksimal. Yang ketiga, perubahan taktik membuat keseimbangan tim menjadi berkurang. Keempat, Maroko memang tampil lebih disiplin dan lebih baik di pertandingan kemarin. Lalu yang terakhir adalah penyebab kegagalan timnas Belanda adalah adu penalti, yang ini harus menjadi bahan evaluasi agar kedepannya Belanda kalau menghadapi adu penalti lebih tenang, lebih fokus, sehingga peluangnya lebih berhasil gitu. Tapi ini bukan akhir segalanya bagi Belanda, karena Belanda itu memiliki fondasi yang kuat dalam membangun tim yang kompetitif di turnamen berikutnya. Yang paling dekat adalah Piala Eropa ya tentunya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Belanda mampu belajar dari kesalahan di Piala Dunia 2026 ini, atau justru Belanda kembali mengulang kisah yang sama di Piala Dunia sebelumnya, yaitu selalu gagal, padahal peluang mereka sangat bagus ya. Maksudnya mereka sudah punya peluang tapi tidak dimanfaatkan dengan baik di ajang Piala Dunia. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, apa penyebab dari Belanda gagal di Piala Dunia 2026? Silahkan ditulis di kolom komentar. Yuk kita berdiskusi secara baik dan menyenangkan. Jangan lupa klik subscribe dan kasih komentar juga di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.